Ada 2 materi yang mau saya ceritakan, mudah-mudahan ini keburu waktunya karena Google Meet ini cuman ngasih kita waktu 1 jam. Saya segera mulai dengan yang pertama aja. Saya akan cerita tentang sustainable packaging. Boleh info kalau sudah kelihatan screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini di beberapa diskusi di materi sebelumnya juga banyak ditanyakan oleh teman-teman di kelas B maupun C ya tentang sustainable packaging. Dan dari UTS kemarin juga banyak yang proyek PBL-nya concern dengan kemasan yang ramah lingkungan. Nah, hari ini kita akan cerita banyak tentang ini, tentang apa sih yang dimaksud dengan kemasan sustainable packaging, kemasan ramah lingkungan, ada yang biodegradable, ada yang compostable, dan seterusnya. Kita akan cerita satu-satu. Saya akan mulai dari, screen saya pindah? Iya, Pak. Oke. Saya akan mulai dari zaman, mungkin ini tahun-tahun 80-an ya, 80-an atau 90-an awal kali. Di mana minuman-minuman populer kayak Sprite, Coca-Cola, Fanta ini kalau kita beli, itu baik yang kecil maupun yang besar dia ada dalam botol kaca, bukan plastik kayak sekarang. Khusus yang besar yang 1 liter itu ada tulisannya di botolnya, kembalikan botol dengan tutupnya. Kira-kira buat apa? Yuk diskusi dulu yuk, kira-kira buat apa? Daur ulang. Daur ulang. Daur ulang tuh artinya dia dihancurkan terus dibikin botol baru gitu. Yang dipakai lagi. Dipakai lagi. Ada yang lain nggak? Kenapa kita disuruh balikin botol sama tutupnya? Biar bisa diisi ulang bukan, Pak? Kayak galon aqua gitu. Kayak galon aqua biar bisa diisi ulang ya. Yes, jadi kalau botol-botol dengan bahan kaca seperti ini, dia sepanjang belum pecah, dia bisa dipakai berulang kali dengan cara dicuci, disterilisasi, dibersihkan dalamnya, lalu nanti diisi produk lagi. Nah, pada zaman itu konsep sustainable packaging, konsep green packaging itu belum kedengeran. Karena apa? Karena itu zamannya belum banyak orang pakai kemasan plastik. Ya, jadi kalau kita berkaca dari ini, ternyata zaman dulu justru banyak kemasan yang lebih ramah lingkungan daripada zaman sekarang. Nah, tapi kalau kita kemudian pindah nih ya, tadi kita bilang kemasan kaca itu bisa dipakai ulang, bisa dipakai berulang kali sehingga dia lebih sustain. Tapi kalau kita lihat sekarang ada 2 kemasan yang bentuknya identik. Satunya gelas, satunya kaca gitu ya, jar kaca, satunya jar tapi dari plastik. Di kemasannya dua-duanya punya kode recycle. Yang satu kode recycle-nya 71 itu untuk kaca, yang satu lagi kode recycle-nya 1 itu untuk PET, polyethylene terephthalate. Nah, kalau kita bilang plastik nggak ramah lingkungan, kok dia punya kode recycle? Ada yang bisa jelasin ini nggak? Bukan untuk produknya kali, Pak, tapi lebih ke fungsi lainnya. Bukan untuk produknya tapi ke fungsi lainnya. Misalnya apa tuh? Kan kalau fungsi awalnya kan misalkan kayak botol minum aqua gitu kan buat di air kan ya, Pak. Mungkin Ya, kalau daur ulang bisa dipakai buat kayak saya dengar kayak kerajinan tangan atau produk-produk lainnya gitu buat nilon gitu loh, Pak. oke. Ada yang punya cerita lain nggak? Belum kepikir, oke. Kode-kode ini biasanya kita sebutnya kode recycle. Jadi kita nggak bilang kode reuse atau kode reduce, tapi kita bilangnya kode recycle. Karena ini memang gunanya untuk saat dia nanti dihancurkan, ini akan memudahkan orang untuk mengelompokkan sesuai dengan jenis materialnya. Jadi yang kodenya 1 akan dikumpulin dengan kode yang 1, sehingga ketika dia nanti dilebur lagi, dia akan jadi plastik dengan karakter yang sama, yang serupa gitu ya, yang sama-sama PET atau kalau yang 2 sama-sama HDPE dan seterusnya.
Kaca juga begitu, kalau nanti dia dilebur, dia akan sama-sama kaca. Jadi ini untuk memudahkan orang merecycle produknya nanti. Nah, kenapa dia plastik juga dapat kode ini? Karena plastik memang juga bisa di-recycle. Plastik yang sudah kita pakai itu bisa dilebur lagi, kemudian bisa juga digunakan untuk membuat benda-benda kebutuhan yang lainnya. Walaupun kalau kita ngomong kemasan baru, itu dia biasanya nggak dipakai, hasil dari daur ulangnya nggak dipakai untuk bikin kemasan baru lagi, karena pertimbangan kontaminasi selama pemakaian dan lain-lain. Biasanya dia akan dipakai untuk produk lain yang resiko keamanan kesehatannya lebih kecil. Misalkan untuk tas kresek, atau untuk brick batu bata yang dari plastik recycle dan lain-lain. Tapi basically dia bisa di-recycle. Makanya plastik maupun kaca dua-duanya punya kode recycle. Nah, kita akan ketemu dengan istilah-istilah ini kalau kita ngomong sustainable packaging. Ada green packaging, ada eco-friendly packaging, ada zero waste packaging. Ini sebenarnya apa sih maksudnya? Ya, sustainable itu berkelanjutan. Jadi kemasan yang mendukung keberlanjutan kehidupan kita di bumi, kira-kira begitu pemaknaannya ya. Sementara green packaging atau packaging hijau itu lebih banyak pendekatan, sebenarnya sama tapi dia lebih banyak bercerita tentang kemasan yang ramah lingkungan, karena sama dengan yang bawahnya, eco-friendly packaging. Dan yang ketiga, zero waste packaging adalah kemasan yang nggak menghasilkan sampah. Emang bisa ya? Ya sekarang ada sih, kalau kita beli di beberapa negara ya, beli mie ayam, mangkoknya itu mangkok yang dari tepung dan bisa dimakan juga beserta mangkok-mangkoknya gitu. Walaupun kalau cerita zero waste mungkin nggak ya, karena kalau dia kemudian harus dikirim, apakah kemasan yang bisa dimakannya itu akan dikirim sebagai pelindung luarnya? Rasanya kok enggak gitu, karena akan ada kontaminasi debu dan lain-lain. Tapi at least ini adalah tujuan yang sebenarnya mulia. Kalau kita pakai produk, pakai kemasan tapi nggak menghasilkan sampah, itu bisa jadi sesuatu yang bagus. Nah ini dia kemudian yang tadi ada yang bilang ya, bahwa kalau botol aqua ketika udah habis, dia nggak jadi sampah, tapi dia bisa dipakai untuk kebutuhan lain. Itu bisa jadi salah satu bagian dari konsep zero waste packaging. Nah, ada dua kemasan, satunya standing pouch, multi-layer plastic pouch, yang di belakang, yang di depan adalah botol plastik. Mana yang lebih ramah lingkungan? Come on. Ada yang mau komentar? Standing pouch sama botol plastik, mana yang lebih ramah lingkungan? Atau dua-duanya nggak ramah lingkungan? Dua-duanya nggak ramah lingkungan. Dua-duanya nggak ramah lingkungan. Semua sepakat atau ada yang punya pendapat lain? Sepakat, Pak. Sepakat. Oke. Itu kenapa sekarang kita lihat banyak orang yang sangat-sangat menghindari pakai plastik ya. Karena merasa plastik itu pasti nggak ramah lingkungan. Nanti kita lihat cerita di belakang ya. Ada kertas yang dibuat dari pohon cemara, dari kayu pohon cemara. Ada kertas yang dibuat dari serat bambu. Mana yang lebih baik untuk lingkungan? Ada yang mau kasih pendapat? Sama aja makanya. Sama aja. Atau baik. Iya. Oke, ada yang lain? Semua setuju kalau ini sama aja? Mau dari kayu cemara ataupun dari bambu? Ini sama aja, sama-sama ramah lingkungan atau sama-sama tidak ramah lingkungan? Ramah lingkungan, Pak. Sama-sama ramah lingkungan. Oke, kenapa kemudian orang berpindah dari pohon cemara ke bambu? Karena pohon cemara itu butuh waktu yang lebih lama untuk tumbuh. Jadi dari dia ditanam sampai dia bisa dipanen, katakan begitu ya, bisa sampai cukup besar dahannya itu butuh waktu belasan atau puluhan tahun. Sementara kalau pohon bambu itu relatif lebih cepat, 3-4 tahun dia udah bisa dipanen dan dijadikan kertas. Nah,
berdasarkan pertimbangan ini, orang kemudian berpendapat bahwa kadar kemerusakan lingkungannya, kadar pengembalian kondisi lingkungannya akan lebih bagus kalau kita menggunakan bambu. Jadi dalam hal ini, bagi lingkungan lebih baik kita menggunakan bambu daripada kayu cemara katanya, karena bambu ditebang sekarang, ditanemin lagi nggak lama udah tumbuh. Tapi kalau pohon cemara ditebang sekarang, dia butuh waktu belasan tahun untuk kembali seperti semula. Jadi dari prinsip ini, maka dampak pada lingkungannya akan lebih baik kalau kita menggunakan bahan baku bambu untuk membuat kertas. Ya, jadi sama-sama dari pohon, tapi dengan pertimbangan waktu, dia bisa jadi punya kebaikan yang berbeda bagi bumi. Nah, kalau kita bicara tentang packaging, pembuatan kemasan, kita akan ketemu bahwa setiap orang bikin kemasan di pabrik itu akan menggunakan 3 bahan ini, yaitu raw material. Raw material itu bahan mentahnya. Kalau kertas ya dia dari serat kayu, kalau plastik ya dia dari salah satu bagian minyak bumi gitu ya. Kemudian dalam proses pembuatannya pasti akan ada chemical, akan ada bahan kimia yang dipakai. Kertas harus diputihkan, atau tadi ya botol setelah jadi itu juga harus disterilisasi, itu pakai bahan kimia semuanya. Dan dalam proses mengolah raw material dan bahan kimia ini akan pakai mesinnya akan butuh energi, baik itu listrik kah, atau panas bumi, atau gas, atau batu bara, dan lain-lain. Jadi 3 items ini akan kita pakai dalam membuat kemasan. Nah, setelah kemasannya jadi, ketiga bahan baku ini, ketiga sumber daya ini juga akan jadi waste. Yang pertama, kemasan yang sudah jadi tadi ketika habis dipakai dia akan jadi waste, packaging materialnya akan jadi sampah. Chemicalnya juga begitu. Kayak tadi kita punya botol Coca-Cola atau botol kaca yang lain, terus mau disterilisasi pakai bahan kimia, setelah diublek-ublek direndam pakai bahan kimia kan someday atau sometimes setelah beberapa kali penggunaan bahan kimianya harus dibuang. Ini juga akan jadi waste. Kemudian dari proses pengolahan di pabriknya, mesin-mesin pabriknya, dia akan mengeluarkan gas karbon monoksida atau karbon dioksida sebagai ekses dari proses produksinya. Hawa panas dan lain-lain. Ini adalah 3 hal yang akan membuat proses pembuatan kemasan tidak bersahabat dengan lingkungan. Ya, basicnya kita pakai 3 resource ini, tapi 3 resource ini juga kemudian menghasilkan waste 3-tiganya. Nah, dalam konsep sustainable packaging, ketiga waste inilah yang akan coba dikurangi dari proses pembuatan dan penggunaan kemasan. Ya. Kalau kita pakai kemasan kaca seperti ini bisa di-recycle. Recycle artinya dilebur, terus dibikin botol baru, tapi dia juga bisa di-reuse. Reuse itu dipakai kembali. Mau jadi pot bunga kayak jadi apa gitu ya. Nah, dari konsep yang 3 tadi ini, waste-nya lebih sedikit buat lingkungan, lebih baik recycle atau reuse? Reuse ya Pak. Reuse karena nggak butuh proses produksi lagi Pak. Yes, betul. Kalau kita recycle, botolnya harus dipanasin sampai lebur gitu ya. Nah, proses pemanasannya itu akan menimbulkan yang ini nih, CO2, CO, kemudian pakai chemical juga. Nah, itu akhirnya akan bikin lebih banyak waste di bumi. Sementara kalau reuse, enggak usah. Paling dicuci pakai air, sabun, terus habis itu bisa dipakai untuk hal yang lain. Ya, jadi kalau bicara dari konsep ini, waste-nya lebih banyak yang mana? Maka proses recycle bisa jadi walaupun baik juga, tapi tetap punya dampak yang lebih besar dibanding reuse. Nah, ini kira-kira cerita kalau kita amati perputaran daur hidup karton gitu ya. Ini yang orang-orang kemudian bilang circular packaging. Jadi dia nggak berakhir di sampah, tapi dia akan kembali lagi dan bisa dimanfaatkan. Mulai dari sini, bahan materialnya kalau kita ngomong karton, dia harus diambil dari hutan industri, bukan hutan alam. Ya, supaya hutan industri kan nanti sengaja ditanam memang untuk industri, nanti ditanami lagi. Jadi sebisa mungkin diambilnya dari hutan industri, kemudian ini diolah, dipotong-potong, dikecil-kecilin gitu ya. Kemudian masuk ke pabrik pembuat karton.
Pabrik pembuat karton ini kemudian dibikin jadi kemasan, setelah dipakai kemasannya jadi sampah, tapi kemudian dia bisa di recovery dan di recycle sebagian, hasil recycle-nya nanti masuk lagi ke sini, masuk lagi ke pabrik karton untuk dibikin karton recycle. Atau dari sisa-sisa sewing ini, dari sisa pembuatannya, dia nanti ada waste juga dari kayunya yang kecil-kecil, itu bisa dijadikan serat kayu, nanti bisa juga diproses lagi di pembuatan kartonnya. Kemudian dari energi yang dipakai selama ini, itu menghasilkan CO2, CO2-nya bisa dikirim atau dimasukkan ke hutan industrinya, sehingga dia akan jadi sesuatu yang diserap oleh tanaman industrinya pada malam hari. Ya, jadi kira-kira semua ini akan jadi rantai yang terus-menerus begini, sehingga ini yang kita bilang sebagai konsep circular packaging yang berkelanjutan. Nah, kita kan sekarang bicara tentang packaging sustainability yang selama ini kita kenal ya. Ada reduce, ada reuse, ada recycle. Kalau semua ini berjalan dengan baik, hasilnya adalah bumi kita yang lebih bahagia, kira-kira gitu. Nah, dari tiga ini, dari reduce, reuse, recycle, mana yang paling duluan harus kita lakukan? Reduce kah, reuse kah, atau recycle kah? Reduce, Pak. Reduce, alasannya apa? Dari awal aja dulu ngurangin plastik. Ada yang punya pendapat lain? Tadi kita udah sempat singgung ya, kalau recycle itu kita akan butuh chemical, butuh energi yang akhirnya jadi waste juga buat bumi kita. Betul, kita akan mulainya dari reduce. Reduce itu prinsipnya adalah as less as possible atau sesedikit mungkin kita pakai sumber dayanya. Kalau kita sebagai desainer kemasan atau teman-teman desain grafis lah ya, kalau bikin kemasan, ini bisa kita lakukan juga kok. Jadi misalnya kalau kartonnya nggak harus 400 gram, maka jangan pakai yang 400 gram, mungkin 310 atau 280 cukup, nah pakailah yang segitu. Memang makin tebal akan makin proteksinya, tapi kalau ketebalan padahal produknya nggak butuh itu artinya kita nggak menerapkan prinsip reduce ini. Sama dengan botol plastik juga begitu. Kalau botol plastiknya nggak harus setebal 200 mikron misalnya, dia cukup 150 mikron, maka kita akan pilih yang 150 mikron, itu juga kita sudah melakukan reduce. Nah, kalau kalian tadi ingat, di depan ada standing pouch bango dan botol plastik. Kalau kita ngomongin reduce, maka standing pouch itu lebih bagus dari konsep reduce-nya. Karena untuk volume produk yang sama, katakanlah sama-sama 500 mili, dia akan pakai plastik yang jumlahnya lebih sedikit kalau ditimbang. Kalau ditimbang standing pouch 500 mili sama botol 500 mili itu akan lebih berat botol. Nah, ini artinya konsep flexible packaging itu sudah menerapkan prinsip reduce pada pembuatannya. Ya, kalau kita sudah mereduce dari awal, maka ini artinya kita sudah menjalankan konsep sustainable packaging. Apalagi kalau setelah kita pakai kemasannya, kemudian dia bisa di reuse. Ini step yang kedua yang harus kita lakukan sebelum ke recycle. Kalau sudah di reduce, terus dia bisa di reuse. Reuse ini prinsipnya adalah as long as possible. Jadi kalau kemasan kita bisa dipakai selama mungkin sebelum akhirnya dia jatuh ke tempat sampah, itu artinya packaging kita sudah cukup sustainable. Ya, misalnya tadi lah botol air mineral. Kalau habis diminum terus langsung dibuang, dia tidak sustainable. Tapi kalau habis diminum, terus dia bisa dipakai untuk kerajinan tangan, untuk pot hidroponik atau pot tanaman misalnya itu, maka dia konsep reuse-nya berjalan. Artinya dia cukup sustainable dari konsep ini. Kalau reduce-nya sudah dilakukan, sudah di-reuse berulang kali sampai akhirnya dia nanti nggak bisa dipakai lagi dan jatuh ke tempat sampah, maka pilihan berikutnya adalah recycle. Recycle ini konsepnya adalah as much as possible. Jadi sebanyak mungkin part atau bagian kemasan yang bisa di-recycle, bisa dipakai ulang, bisa diproses ulang, itu akan makin sustainable. Itu tadi kenapa
Botol kaca dikasih kode 71, botol PET plastik PET dikasih kode 1, recycle-nya itu untuk memudahkan proses recycle ini. Nah, kalau bicara tadi standing pouch dengan botol plastik, maka untuk konsep recycle-nya botol plastik PET itu lebih sustainable daripada standing pouch. Karena apa? Karena botol plastik itu cuma punya satu material PET. Jadi dia bisa langsung di recycle. Sementara kalau standing pouch, dia ada beberapa layer. Ada PET-nya, ada nylon-nya mungkin, ada LDPE-nya. Itu kan lapisan-lapisan yang ditempelkan jadi satu material ya. Nah, itu akan sulit merecycle kemasan yang kombinasi seperti itu materialnya. Jadi kalau dari konsep recycle, botol plastik lebih sustainable dibandingkan dengan kemasan fleksibel seperti standing pouch yang tadi. Ya, jadi itu jawaban dari slide yang tadi itu, antara standing pouch sama botol plastik mana yang lebih ramah lingkungan. Dari sisi reduce-nya standing pouch lebih ramah lingkungan, tapi dari sisi recycle-nya botol plastik lebih ramah lingkungan. Nah, kalau mau lengkap gimana? Kalau mau lengkap kita pakai tiga-tiganya. Reduce dari awal, kemudian bikin kemasan yang bisa di-reuse berulang kali, lalu setelah dia nggak bisa di-reuse lagi, akhirnya harus ke tempat sampah, dia bisa di-recycle. Itulah yang akan bikin bumi kita happy. Ya. Nah, ini beberapa parameter dari tingkat sustainability kemasan. Yang pertama ada recyclable, artinya dia bisa didaur ulang. Kemudian ada yang biodegradable, artinya kalau dibuang ke tanah dia mudah terurai oleh tanah, oleh bumi dengan alami gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kertas, dia lebih mudah di degradable, diurai di tanah daripada plastik. Kemudian compostable ini step berikutnya dari biodegradable. Kalau biodegradable itu hanya dia bisa terurai di tanah. Tapi kalau compostable setelah terurai dia akan jadi material yang menyuburkan tanah. Jadi bikin tanahnya lebih subur, itu compostable. Ya. Kalau biodegradable dia cuma terurai di tanah, tapi mungkin nggak ada manfaatnya buat tanahnya. Tapi kalau compostable dia terurai di tanah dan jadi menyuburkan tanahnya. Reusable ini bisa dipakai ulang, non-toxic, ini artinya nggak beracun sama kemasannya. Made from recycled product, jadi kalau kemasan kita dibuat dari material recycle, ini juga akan makin sustainable. Kemudian based in natural product, kalau kemasan kita dibikin dari produk alam, kayak daun, bambu, itu juga akan lebih sustainable, lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah manufactured through low impact process. Jadi dibuat lewat proses yang dampak lingkungannya lebih sedikit, kayak pakai energinya lebih sedikit, pakai chemicalnya lebih sedikit, ya. Itu akan jadi parameter yang bagus untuk recyclable atau sustainable packaging. Makin banyak poin yang dipenuhi oleh satu kemasan, itu akan makin bagus kadar sustainability-nya. Kira-kira gitu ya ceritanya. Jadi prinsip dasarnya dari sustainable packaging adalah less is more. Kita harus berusaha pakai material yang sesedikit mungkin, kita harus pakai sumber daya yang sedikit mungkin, baik chemical maupun energinya. Dan yang terakhir kita juga harus bikin proses yang sesedikit mungkin impact buruknya pada bumi. Ini tiga basic principle dari sustainable packaging yang harus kita coba lihat dari kemasan yang kita pakai. Apakah semuanya bisa berjalan? Saya sih membayangkannya sulit, karena misalnya gini, kita nggak mau pakai plastik, tapi terus kita punya produk yang liquid, yang cair, air mineral deh. Apakah kita akan paksakan pakai kertas? Nggak bisa. Pakai daun apalagi. Ya. Jadi dengan pemahaman ini, saya pengen kalian nggak takut pakai plastik, tapi bijak pakai plastik. Jangan berlebihan. Secukupnya, sesedikit mungkin, dan kalau bisa selama mungkin nanti dipakai sama konsumen. Ya, karena kalau kita takut pakai plastik, bingung juga nanti material penggantinya apa. Pakai kaca berat, pakai kaleng juga kadang-kadang nggak cocok dengan produknya. Nah, ini salah satunya. Ini kira-kira tahun 2019 saya visit ke Aceh, ada UKM yang bikin plastik dari sagu, namanya Sagotek. Ini diolah sehingga dia bisa bikin produk-produk plastik seperti ini nih. Ini semuanya dari sagu dengan campuran tertentu ya.
Dia bisa bikin granulnya ini nih sama biji plastiknya ini sama seperti resin yang ada dari minyak bumi. Hanya sayangnya dia masih terbatas di karakter plastik tertentu. Jadi belum bisa semuanya dia bikin. Ini tapi sudah berjalan. Ada yang dari singkong, kalau yang ini kebetulan dari sagu. Nah, kalau dari dua kemasan ini, dari cerita tadi kita, ini lebih ramah lingkungan yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang coklat atau yang putih? Dia dibikinnya dari craft paper. Coklat, Pak. Alasannya? Kayaknya kalau craft paper berulang bukan sih, Pak? Kenapa? Kalau craft paper daur ulang yang warna coklat. Bisa daur ulang, bisa enggak sih. Tapi yang ini dua-duanya craft paper. Tapi yang satu dibikin putih, yang satunya natural coklat. Yang coklat lebih natural warnanya. Karena nggak dikasih warna. Kalau dari alasan yang tadi, waste-nya, apanya gitu-gitu, energinya dan lain-lain. Kira-kira apa? Benar jawabannya yang coklat, tapi kira-kira kenapa ceritanya? Chemicalnya lebih sedikit. Chemicalnya lebih, karena untuk bikin jadi putih, itu harus di bleach ya. Bleachnya itu pakai bahan kimia. Sementara yang coklat enggak. Jadi cuma sesederhana itu aja, impact sustainable packaging-nya lebih baik yang coklat daripada yang putih. Walaupun yang putih kelihatannya lebih bersih, untuk makanan lebih baik, tapi kalau untuk lingkungan lebih baik pakai yang coklat kalau dari sisi waste-nya. Ini juga sama, kalau kita bicara tentang sustainable packaging, maka yang makin ke kanan ini makin sedikit dia pakai bahan kimia. Bukan di strukturnya tapi di labelnya. Karena dia cuma pakai tinta sesedikit ini. Sementara yang ini dia pakai tinta sebanyak ini dengan berbagai warna gitu ya. Itu akan bikin dia pakai resource yang lebih banyak dibandingkan yang kanan. Jadi bukan cuma soal material kemasan, tapi bahkan di dekorasinya pun kita bisa bicara tentang sustainable packaging. Nah, kalau ini konsepnya sebetulnya sama. Dari yang pakai banyak tinta jadi pakai sedikit jenis tinta. Asumsinya kalau orang cuma pakai tinta hitam kan pabriknya nggak harus bikin berbagai macam warna yang akhirnya waste-nya akan makin banyak juga. Jadi ini pengamalan-pengamalan dari sustainable packaging yang bisa kita lakukan untuk membuat konsep kemasan ramah lingkungan kita lebih keren lagi. Ada yang mau diskusi sampai di sini? Sebelum kita lanjutkan sesi kedua. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi lebih lanjut? Kalau nggak ada, kita lanjut ke cerita yang kedua. Saya ngasih judulnya kita sebut saja gampangnya legal issue gitu ya. Legal issue ini adalah bagian dari desain kemasan yang jadi area abu-abu ini sebenarnya boleh apa enggak kita lakukan ya. Nah, kita akan bicara tentang plagiasi pada kemasan, peniruan, kemiripan dan lain-lain hal yang serupa itu. Biasanya pada sebuah desain kemasan ada 3 hal yang sering kita rasakan mirip satu sama lain. Yang pertama adalah mereknya. Merek ini bisa brand name, bisa nama brandnya, bisa juga visualisasi mereknya, logonya, logo brandnya ya. Kemudian surface design atau desain grafisnya, atau structure design atau desain strukturnya. Tentu saja ini kecuali kalau kita pakai yang free item. Free item kita pernah cerita ya, botol yang semua orang boleh pakai, dijual umum di toko botol, itu namanya free item. Kalau itu kita nggak bisa dibilang sebagai peniruan, tapi kebetulan aja beli di tokonya sama. Tapi kalau
botolnya khusus untuk pabrik tertentu, untuk produk tertentu, lalu ditiru, nah itu baru plagiasi atau pemiripan. Di case yang structure design ini saya lihat sih agak jarang. Bisa jadi karena bikin struktur botol yang eksklusif, yang bisa dipakai sendiri, yang nggak ada di pasaran, itu biayanya lebih mahal. Sehingga biasanya kita akan nemu di dua part yang pertama ini nih, di brand name-nya sama di desain grafisnya. Ada 3 kategorinya. Yang pertama kita bilangnya infringement. Ini adalah kalau kita lihat satu kemasan yang nama brandnya mirip sama produk tertentu, biasanya produk yang lebih terkenal. Kemudian karakter desain grafisnya juga mirip sama produk tertentu. Contohnya kalau kalian lihat 2 produk ini, satunya Adidas, satunya Abidas. Ya, ini kan secara pengucapan mirip. Artinya apa? Brand name-nya juga mirip, dan kemudian simbolnya, logonya juga mirip. Cuman satu daunnya 3, satu daunnya 5. Nah, ini yang kita bilang sebagai infringement ya, sebagai pemakaian nama brand dan karakter desain grafis yang mirip dengan produk pesaing. Nama brandnya dari Adidas jadi Abidas, itu mirip. Kemudian karakter desainnya juga mirip, dari warnanya, dari treatmentnya, dari logonya, dan lain-lain. Nah, produk sport seperti Adidas ini adalah salah satu yang paling banyak varian infringement-nya. Ada yang jadi Adadis, ada yang jadi Adimas, ada yang jadi Daihatsu, yang kalau kita lihat sekilas itu mirip dengan produk Adidas. Ya, ini yang kita bilang infringement. Gampangnya gini, kalau kita melihat satu desain kemasan atau dengar satu nama brand, kemudian itu merecall kita, mengingatkan kita pada brand yang populer, nah itu jangan-jangan adalah produk yang serupa ini. Seperti Sonia, kita kenal ada Sony. Kemudian kalau yang tengah ini, Tids, itu ada produk deterjen di luar negeri yang cukup populer, mereknya Tide, TIDE, ini jadi TIDS, dengan karakter desain yang serupa. Yang kanan, yang perempuan pasti akrab sekali dengan Olay, tapi ini kita ketemunya OK, dengan karakter font juga mirip. Ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk infringement dalam desain kemasan. Kalau ditanya boleh apa enggak? Faktanya di beberapa negara kita bisa menemukan produk ini dijual, entah itu di pasar gelap, black market, toko-toko tradisional, atau di mall. Ini yang produk kaos kaki yang kanan, Abidas ini saya pernah beli di Mall Depok zaman dulu sebelum jadi The Mall sekarang. Itu ada di dalam mallnya, walaupun bukan di toko seriusnya gitu, tapi ada orang gelar lapak di dalam situ dan dia jual produk-produk seperti ini. Jadi kalau bicara boleh apa enggak, ya pada kenyataannya ada yang jual di pasaran gitu. Nah, itu yang pertama, infringement. Yang kedua adalah counterfeit. Kalau counterfeit ini beneran produknya dipalsuin. Kalau ini pasti nggak boleh, hampir di semua negara. Contohnya seperti ini di pasar Inggris ada Sensodyne yang dua-duanya pakai brand Sensodyne tapi dengan desain yang walaupun identik tapi berbeda. Yang ini gradasinya lebih halus, yang ini enggak gitu ya. Nah, konon yang asli adalah yang kiri yang nggak pakai hologram. Jadi yang palsu justru pakai hologram. Ya, kalau ini jelas nggak boleh. Ini adalah pemalsuan produk dan ini bisa dipidana kalau sampai terjadi ada produk palsu yang dijual di pasaran. Ini juga termasuk counterfeit, pemalsuan produk. Yang lucunya adalah 2 produk yang jadi kompetitor, Nike dan Adidas, tapi dibikin dengan graphic design dan talent yang sama dua-duanya gitu. Kalau ini apakah Nike yang memasukkan Adidas atau Adidas yang memasukkan Nike? Rasanya kok enggak. Tapi ini yang pasti dua-duanya produk yang palsu. Ya. Jadi ada pabrik yang bisa bikin kaos kaki, terus dimerekin apa aja, lalu dijual dengan berbagai merek. Itu bisa kita temukan. Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi pada faktanya ada enggak yang jual begini? Ada. Ya. Bahkan sampai sekarang rasanya kalau kita cari jersey bola atau jersey futsal dengan merek-merek terkenal itu
Di online kita bisa nemu banyak banget yang harganya murah-murah. Kemudian yang ketiga adalah passing off. Passing off ini yang paling banyak saya temukan di Indonesia ya. Dia pakai struktur dan desain grafis yang serupa dengan pesaingnya. Sekali lagi struktur ini biasanya struktur yang simpel aja sih, kayak standing pouch kan strukturnya ya umum semuanya. Tapi dengan desain grafis yang serupa dengan pesaingnya, jadi kelihatan mirip walaupun nama brandnya nggak serupa. Kalau tadi yang infringement nama brandnya identik, tapi kalau yang passing off nama brandnya nggak sama. Beda jauh spellingnya, rhyme-nya dan lain-lain, tapi desain grafisnya identik. Contohnya ini yang kiri ini salah satu proyek dari Dampu Desain di tahun 2006. Dia sudah launching di beberapa negara sebelumnya, terus masuk ke Indonesia, Dampu Desain yang bikin adaptasinya. 2 minggu sebelum dia launching, yang kanan launching duluan dengan desain yang identik seperti ini. Saya nggak menghakimi siapa yang meniru siapa, tapi ini bisa terjadi di pasar Indonesia. Dua-duanya masuk ke modern trade, masuk ke hypermarket, masuk ke supermarket, dan dijual berdampingan di rak penjualan. Nah, kalau begini gimana biasanya cara menghadapinya? Kalau dari case ini dibiarkan sampai beberapa waktu, tapi kemudian Lifebuoy-nya berubah desain kemasannya, Medicare juga berubah desain kemasannya. Jadi makin nggak mirip, sampai yang terakhir yang saya cek, mungkin ini tahun lalu atau 1,5 tahun lalu ya, Medicare jadi makin begini, Lifebuoy jadi makin begini, jadi makin nggak mirip. Satu yang bisa kita lihat adalah bagaimana Lifebuoy lebih konsisten dengan brandnya, sementara Medicare lebih banyak berubah-ubah, sampai ke font type-nya juga berubah. Nah, tapi kalau kita lihat Medicare yang ini, ternyata itu juga mengingatkan pada kemasan Lifebuoy yang zaman baheula, yang udah dulu banget. Treatmentnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai passing off. Ini banyak terjadi di Indonesia dan faktanya bisa dijual bahkan legal. Seperti juga Oreo dengan Rodeo, walaupun kita bisa bilang ada banyak opsi layout untuk sebuah desain kemasan, tapi kok dua-duanya pakai layout yang serupa. Brandnya juga treatmentnya serupa, di bevel warna putih, backgroundnya warna biru, dan kuenya ada di ujung kanan. Lagi-lagi ketika kemudian mereka relaunch, akhirnya dua-duanya mengambil jalan yang berbeda. Oreo konsisten dengan birunya, Rodeo pindah ke merah. Setelah mereka dua-duanya berubah, ternyata ada lagi produsen lain yang muncul dengan kemiripan yang juga dekat Oreo. Jadi belajar dari sini saya lihat rasanya ini akan terus terjadi di pasar Indonesia, desain grafis kemasan gitu ya. Akan selalu ada produk yang mirip. Ini satu lagi contoh passing off, ada sambal asli, dua-duanya klaimnya, yang satu mereknya Sari Alam, satunya Cap Ibu Jari. Begitu identik sehingga kalau orang lihat sekilas itu akan bisa mispersepsi. Nah, kalau ini sampai sekarang buat saya masih jadi misteri karena bukan cuma 2 brand, tapi ada banyak sekali brand yang identik. Bahkan kalau kita lihat fotonya sama gitu. Cuman ada yang nyekennya bagusan, ada yang nyekennya jelekan, terus adjustmentnya juga ada yang, ini kan posisi agernya, apanya semuanya identik. Sampai si garpu-garpunya juga identik posisinya. Tapi ini dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda. Dan uniknya semuanya pakai merek Swallow. Cuman ada yang Swallow Globe, ada yang Swallow aja, ada yang Swallow Double Swallow, ada yang Matahari Wallet, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh-contoh case plagiasi kemasan yang kita bisa temukan di pasar Indonesia. Ya, sekali lagi kalau saya ditanya boleh apa enggak, pada kenyataannya beberapa case yang tadi kita lihat itu sama-sama dijual di pasar Indonesia. Jadi kalau mau tanya boleh apa enggak, kalau saya bilang harusnya sih nggak boleh gitu. Tapi terutama untuk yang passing off ya itu agak sulit karena begitu ada perbedaan sedikit aja itu dianggapnya udah nggak plagiasi. Tapi kalau buat kita, buat desainer kemasan kayak kita, buat saya parameternya bukan boleh nggak boleh, tapi saat produk kita disetujui klien lalu dipakai sama klien kita dan ada di pasaran, tanya ke diri kalian masing-masing seberapa bangga kita mengakui itu adalah desain kita. Kalau kita nggak berani bilang dengan tegas itu desain saya tuh, keren kan? Maka ada sesuatu di balik itu.
Misalnya kalau desain kita mirip dengan desain kompetitor lain yang udah lebih dulu populer, terus produk kita disetujui desainnya, produknya ada di pasaran. Apakah kita dengan ringan bisa bilang dan bangga bahwa itu adalah desain kita? Kalau enggak, berarti harusnya kita nggak melakukan itu. Gitu ya kesimpulannya ya. Oke. Sudah berjalan 45 menit. Itu 2 materi yang jadi closing pertemuan kita di semester ini. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan di waktu yang tersisa. Mangga. Sambil saya absen. Ada yang mau ngomong? Oke, kalau nggak ada, saya anggap semuanya sudah clear, semuanya sudah beres. Apakah minggu depan masih ada kelas atau minggu depan sudah masa tenang untuk kalian siap-siap? UAS? Ada yang punya info? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke. Kalau gitu kita putuskan saja minggu depan untuk kelas saya itu waktu buat kalian menyiapkan UAS PBL saja. Jadi kita nggak akan ada kelas di Rabu depan ya. Kalau UAS-nya 2 minggu lagi kan ya? Iya, Pak. Oke. Jadi silakan di beresin, nanti kita ketemu pas UAS sama-sama. Ya. Oke, terima kasih buat kelas pagi ini. Yang belum, terutama kelas C karena waktunya masih ada, kalau kalian belum absen nanti tolong absen di e-learning ya. Kalau kelas B saya akan sesuaikan dengan screenshot hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak.